Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat dakwah milenial yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya saat ini sedang berada di Pantai 9. Di Pantai 9. Pantai 9, guys. Di Kepulauan Gili Ginting ya, di Pulau Gili Ginting, Sumeneb, Madura. Nah, teman-teman menyaksikan keindahan Pantai 9. Silahkan berkunjung ke Pulau Gili Ginting ya. Kalau teman-teman ingin menikmati indahnya Pantai 9. Sahabat dakwah milenial yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Mungkin sering teman-teman mendengarnya. Hadisnya kalau Rasulullah SAW, man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Hadis ini berkaitan dengan apa yang teman-teman lihat di depan saya ini, yaitu tentang cinta ya, tentang cinta, tapi lebih spesifik yaitu tentang menyambung silaturahim. Kita tahu cinta itu tidak akan tercipta tanpa cinta, atau cinta itu lahir dari bagaimana kemudian manusia menyambung silaturahim. Hadis yang saya bacakan tadi, mungkin saya ingin menjelaskan sedikit lebih rinci. Man, siapa saja ya. Man ahabba, siapa yang ingin, siapa yang mau. Ayyub sata, man ahabba ayyub sata, siapa yang ingin diluaskan ayyub sata lahu, baginya, man ayyub sata lahu fi rizqihi, rizkinya, wa ayyun sa'a, dan dipanjangkan, wa ayyun sa'a lahu fi atharihi, dan ingin dipanjangkan umurnya. Apa kata Rasulullah? Falyasil rahimahu, maka hendaklah orang tersebut atau siapa saja menyambung silaturahim. Falyasil rahimahu. Dalam konteks hadis ini misalnya, apa yang disebut dengan menyambung silaturahim, teman-teman? Secara spesifik, menyambung silaturahim itu ya menyambung kekerabatan ya. Misalnya anak kepada orang tua, kemudian orang tua kita kepada nenek kita, dan seterusnya. Atau ponakan kepada pamannya, atau kemudian pokoknya siapa saja yang memiliki kekerabatan. Itu makna secara spesifik. Namun secara lebih luas, hadis ini menjelaskan tentang ukhuwah Islamiyah sebenarnya, yaitu tentang hubungan atau ikatan persaudaraan Islamiyah, yaitu hubungan akidah ya, hubungan akidah antara sesama muslim.
itulah yang kemudian menjadi pokok pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jadi menyambung silaturahim itu bisa diartikan menyambung kekerabatan atau juga menyambung persaudaraan antar sesama muslim, atau mungkin lebih luas ya al-ukhuwah al-insaniyah, yaitu hubungan sesama manusia, atau juga al-ukhuwah al-wataniyah, yaitu menyambung hubungan sama anak bangsa gitu ya, persaudaraan antara sebangsa dan setanah air gitu ya. Sering kita dengar seperti itu ya. Nah, tapi intinya hadis ini menjelaskan bagaimana kemudian Rasulullah mengajarkan kita agar senantiasa menjaga hubungan horizontal kita, yaitu sama manusia ya. Karena dengan itulah kita sebagai manusia akan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan yang kedua akan dipanjangkan umurnya. Dalam konteks ini pun para ulama kita berbeda pendapat ya. Berbeda interpretasi, berbeda pandangan. Misalnya tentang diluaskan rezekinya, teman-teman. Diluaskan rezekinya ada dua perspektif, ada dua pandangan. Pandangan pertama adalah ya diluaskan rezekinya secara kuantitatif, secara kuantitas. Ya misalnya si A ya, dia senang menyambung silaturahim, bersilaturahim dengan siapapun atau berteman dengan siapapun. Secara kuantitas dia akan bertambah rezekinya. Rezeki misalnya dalam konteks uang misalnya, atau relasi pekerjaan. Kalau kita lihat orang yang, nah ini iklan dulu nih ya. Orang yang gampang, orang yang mudah mencari pekerjaan, biasanya mereka itulah orang-orang yang senang berteman. Jadi orang yang banyak relasi pekerjaan, biasanya dia senang berteman dengan siapapun, supel teman-teman, luas pergaulannya, dengan siapapun dia bisa berteman. Nah, itu dalam perspektif bahwa yang diluaskan rezekinya ya secara kuantitatif. Banyak pekerjaannya ya, kalau kita lihat kalau banyak pekerjaannya, insya Allah dia banyak uangnya ya. Itu kalau kita membahas secara sempit, misalnya rezeki itu adalah uang gitu ya. Tapi kita tahu bahwa rezeki itu tidak hanya uang ya, kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian perspektif lain misalnya, diluaskan rezekinya itu artinya ya rezeki yang dimaksud adalah keberkahan, yaitu rezeki yang diberikan oleh Allah menjadi bermakna di mata Allah, karena rezeki yang diberikan oleh Allah kemudian digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Jadi dalam konteks kedua ini ya secara kualitatif, secara kualitas rezeki yang diberikan oleh Allah lebih bermanfaat. Itulah yang kemudian menjadi pandangan kedua, bahwa yang dimaksud dengan wa ayyusatalahu fi rizqihi, diluaskan rezekinya, ya rezeki yang diberikan oleh Allah digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Sedangkan lanjutan dari hadis ini, wa ayyun sa'alahu fi atharihi, orang yang senang menyambung silaturahim akan dipanjangkan umurnya. Sama dengan yang tadi tentang pandangan diluaskan rezekinya,
dalam hal dipanjangkan umurnya, sama juga para ulama berbeda pendapat. Yang pertama menyebutkan yang dimaksud dengan dipanjangkan umurnya ya kuantitas umurnya ya ditambah. Kalau tadinya umurnya ya 40 tahun misalnya, ya ditambah oleh Allah menjadi 40 sekian tahun gitu, bahkan lebih dari itu, karena yang bersangkutan, karena orang tersebut yang suka menyambung silaturahim. Itu menurut pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bukan ditambah kuantitatifnya, bukan ditambah jumlah umurnya gitu ya, bukan kemudian ditunda ajalnya, enggak. Yang dimaksud dengan wa yunsalahu fi atharihi adalah umurnya itu, kehidupannya menjadi lebih bermakna. Sehingga misalnya dia umurnya 60 tahun, jangan 60 tahun deh, yang muda misalnya, mati muda gitu ya, umurnya 40 tahun, tetapi nama baiknya itu dikenang sepanjang masa gitu. Atau kalau kita lihat gitu ya, kalau kita baca sejarah misalnya Rasulullah SAW, ya umurnya kan nggak panjang, hanya 60 sekian tahun, 63 tahun ya. Tetapi beliau itu ya tiap hari disebut-sebut di dalam sholat. Bahkan kita nggak sah tanpa membaca sholawat ya, tanpa menyebut nama beliau ya. Itu kan luar biasa, manusia yang sangat luar biasa ya. Sehingga beliau ya umurnya secara kuantitas ya 63 tahun, tapi secara kualitas ya sepanjang masa beliau ya disebut-sebut oleh umat seluruh dunia bahkan ya. Bahkan azan itu kan dikumandangkan dari waktu ke waktu, dan itu nggak ada habis-habisnya. Itulah kualitas umur Rasulullah SAW. Jadi dalam hadis ini para ulama berbeda pendapat ya, dan itu hal yang biasa. Teman-teman dakwah milenial yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kemudian bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, teman-teman, bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Jadi kalau di dalam agama itu ada muamalah sama Allah dan muamalah ma'annas ya. Yang muamalah sama Allah itu vertikal, dan muamalah ma'annas horizontal, sosial. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kita nggak bisa tidak berteman. Kita nggak bisa tidak bertetangga. Kita nggak bisa tidak bermasyarakat. Luas lagi misalnya, kita nggak bisa tidak bermasyarakat gitu. Kita nggak bisa tidak bernegara. Karena itu kemudian mau atau tidak, kita harus punya kesadaran bahwa menyambung silaturahim, baik secara khusus yaitu menyambung kekerabatan kita kepada bapak ibu kita, kepada siapapun yang punya nasab dengan kita. Lebih dari itu secara luas ya menyambung silaturahim kepada sesama muslim, al-ukhuwah al-islamiyah, sesama anak bangsa, al-ukhuwah al-wataniyah. Kemudian bahkan secara lebih luas adalah al-ukhuwah al-insaniyah, itu hubungan antara sesama manusia. Itulah yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah ya. Falyasil rahimahullah. Dan siapa yang ingin man habba ayyubsata lahu fi rizqi, dan siapa yang ingin diluaskan rezekinya oleh Allah, wa ayyunsa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya, kata Rasulullah, fal yasil rahimahu, maka hendaklah ia menyambung silaturahim.
Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantai 9.